warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimatika dari kelas PSG NIM 402190224 dari kelompok Karomah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan ijarah mutahiyah bi'at tamlik. IMBT atau ijarah mutahiyah bi'at tamlik merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai' dan akad ijarah mutahiyah bi'at tamlik atau IMBT. Al-bai' merupakan akad jual beli yang meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Dalam transaksi tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Sedangkan ijarah mutahiyah bi'at tamlik merupakan kombinasi antara sewa-menyewa atau ijarah dan akad peralihan kepemilikan benda seperti jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, yaitu pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Yang kedua, pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 poin F menyinggung mengenai akad ijarah mutahiyah bi'at tamlik yang berbunyi menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak pada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bi'at tamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan buku kodifikasi produk perbankan syariah lampiran SEBI nomor 10/31/PDBS tanggal 7 Oktober 2008 perihal produk bank syariah dan unit usaha syariah PBI nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 yang dimaksud dengan ijarah mutahiyah bi'at tamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Dalam ketentuan butir 3.7.d Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/PDBS tanggal 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah ditegaskan bahwa pelaksanaan pengalihan kepemilikan atau hak penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa yang disepakati oleh bank dan sewa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Ayu Restining Tias, NIM 402190194. Saya akan menjelaskan tentang profil usaha warung nasi pecel Ibu Sri Wahyuni. Warung nasi pecel Ibu Sri Wahyuni ini berdiri sejak Januari 2010. Ibu Sri Wahyuni merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus pemilik dan pengelola usaha. Usaha warung nasi pecel ini buka pukul 6 pagi sampai jam 4 sore. Warung ini menyediakan berbagai makanan seperti nasi pecel, gorengan, dan aneka minuman. Harganya yang ditawarkan sangat terjangkau dan rasanya yang sangat enak dan sangat diminati oleh masyarakat. Lokasinya sangat strategis, yaitu berada di kota, tepatnya di Jalan Anggada nomor 46 Surati Kraman, Ponorogo. Usaha warung nasi pecel ini dibilang sangat unggul karena Ibu Sri Wahyuni sendiri membeli barangnya langsung kepada penjualnya dan masih segar dan dengan harga yang terjangkau. Sedang harganya nasi pecel tersebut terjangkau, yaitu antara 6.000 per porsi dan gorengannya hanya 500. Ibu Sri Wahyuni memasang spanduk di depan usahanya untuk melakukan promosi agar usahanya dapat dikenal di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Ningtyas Wardani, NIM 402190201 dari kelas PSG kelompok Karomah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah.
Rumusan masalah pertama yaitu terkait prosedur pelaksanaan pembiayaan akad IMBT Bilbai. Yang pertama, pada proses pencarian nasabah dilakukan oleh perwakilan dari pihak Lab Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo, yaitu satu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Awalnya kami mencari usaha yang sedang membutuhkan dana untuk modal usaha. Karena kondisi sedang pandemi COVID-19 dan gerak untuk mencari nasabah terbatas, jadi kita memutuskan untuk mencari nasabah di sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Kemudian, kami menentukan usaha yang benar-benar layak untuk menerima pembiayaan IMBT Bilbai. Dan usaha tersebut adalah warung nasi pecel Ibu Sri Wahyuni. Selanjutnya, kami menemui pengelola usaha tersebut dan menawarkan pembiayaan IMBT Bilbai. Kedua, setelah pengelola usaha warung nasi pecel Ibu Sri Wahyuni menyetujui, kemudian kami melakukan negosiasi mengenai barang yang dibutuhkan oleh pihak nasabah, jangka waktu pembiayaan, lama sewa, dan jumlah sewa. Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa jumlah pembiayaan yang akan dibelikan objek sewa sebesar Rp160.000 dengan jangka waktu sewa 2 bulan dan pembayaran sewa selama 2 minggu sekali sebesar Rp4.000. Nantinya uang pembiayaan tersebut akan diberikan barang berupa wajan dan spatula. Ketiga, kami mewakili pengelola usaha warung nasi pecel Ibu Sri Wahyuni melakukan pengajuan pembiayaan IMBT Bilbai kepada pihak Lab Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dengan cara mengisi formulir pengajuan pembiayaan melalui web suratfebi.iainponorogo.ac.id yang akan ditandatangani dan disetujui oleh dosen pembimbing serta melampirkan fotokopi KTP dan KK nasabah. Keempat, pihak Lab Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo akan melakukan analisa 5C1S, yaitu analisa yang berkaitan dengan karakter, kapital, kapasiti, kolateral, condition of economy, dan syariah, guna mengecek laporan atau catatan keuangan milik nasabah untuk memastikan nasabah layak mendapatkan pembiayaan. Kelima, pihak Lab Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo memproses pengajuan pembiayaan tersebut. Kemudian kami mengambil dana pembiayaan sebesar Rp160.000 dan membayar biaya administrasi sebesar Rp20.000. Keenam, dana pembiayaan tersebut kami belikan barang yang dibutuhkan pengelola usaha warung nasi pecel Ibu Sri Wahyuni, yaitu wajan dan spatula. Kemudian, kami menyerahkan barang tersebut kepada pengelola usaha warung nasi pecel Ibu Sri Wahyuni. Ketujuh, pihak nasabah mulai melakukan pembayaran sewa, yaitu setiap 2 minggu sekali sebesar Rp4.000 dalam jangka waktu 2 bulan. Kedelapan, pihak nasabah melakukan pelunasan sekaligus pembelian barang yang menjadi objek sewa pada akhir masa sewa. Pihak nasabah membeli barang objek sewa seharga Rp160.000 sesuai dengan harga pembelian barang di awal. Jadi, kami melakukan pelunasan kepada pihak Lab Mini Bank Syariah sebesar Rp176.000, yaitu dana pembiayaan sebesar Rp160.000 dan sewa sebesar Rp16.000. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua yaitu terkait pengawasan pembiayaan akad IMBT Bilbai. Pengawasan pembiayaan akad IMBT Bilbai pada usaha warung nasi pecel Ibu Sri Wahyuni dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 1. Pengawasan sebelum pemberian pembiayaan. Pengawasan sebelum pemberian pembiayaan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat. Pengawasan ini dilakukan secara langsung dan administratif terhadap usaha nasabah, data keuangan, dan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C1S yang meliputi 1. Karakter, yaitu analisa ini tercermin dari sifat atau watak calon nasabah yang dapat dilihat melalui pengamatan, pengalaman, pengakuan dari orang lain atau wawancara dengan nasabah langsung. 2. Kapital. Bank Syariah akan menganalisa kekayaan atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menjalankan usahanya. 3. Kapasiti, yaitu
kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna mendapatkan laba yang diinginkan. Keempat, kolateral, yaitu bank syariah menilai agunan yang meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, di mana agunan tersebut akan digunakan ketika terjadi pembiayaan macet. Kelima, condition of economy. Bank syariah akan menganalisa kondisi ekonomi atau usaha calon nasabah, apakah nantinya penghasilan yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar sewa atau tidak. Keenam, syariah, yaitu bank syariah menganalisa kepatuhan nasabah terhadap prinsip syariah melalui produk yang dijual dan proses transaksi yang dilakukan. 2. Pengawasan pelaksanaan pembiayaan. Selain melakukan pengawasan sebelum pemberian pembiayaan, Lab Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo juga melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pembiayaan untuk mengikuti perkembangan pembiayaan dan usaha nasabah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lab Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo ada dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan administratif. Yang pertama yaitu pengawasan langsung. Dalam melakukan pengawasan langsung, perwakilan dari pihak Lab Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo mendatangi tempat usaha atau tempat tinggal nasabah. Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran uang sewa sekaligus silaturahmi dengan nasabah. Perwakilan dari pihak Lab Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo akan mengamati dan berbincang-bincang sedikit dengan nasabah mengenai perkembangan usahanya, hambatan maupun kendala yang mungkin dihadapi oleh nasabah. Ketika diketahui nasabah memiliki kendala dalam menjalankan usahanya, pihak Bank Syariah dapat membantu memberikan solusi atau saran agar usaha nasabah dapat kembali lancar. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kemacetan dalam pembayaran sewa. Kegiatan ini dilakukan 2 minggu sekali pada hari jatuh tempo pembayaran sewa, di mana pelaksanaannya dilakukan secara intensif. Yang kedua, pengawasan administratif. Pihak Lab Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo melakukan pemantauan pembiayaan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen administratif seperti mengawasi kelancaran pembayaran sewa, apakah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, maupun ada tidaknya penunggakan dalam proses pembayaran sewa. Pada tahap pelaksanaan pembiayaan, pengawasan tetap harus dilakukan dengan intensif, karena menurut pengalaman, ketika usaha nasabah diberikan pembiayaan sampai dengan tahap-tahap awal perolehan fasilitas pembiayaan, usaha nasabah dan pemenuhan kewajiban-kewajiban berjalan lancar dan baik. Akan tetapi, karena kurangnya pengawasan, fasilitas pembiayaan yang diberikan cenderung mengalami kesulitan, baik dalam pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo maupun pembayaran kewajiban lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang pengertian risiko yang timbul pada pembiayaan IMBT Bilbait. Pengertian dari risiko sendiri adalah kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Risiko yang dihadapi Bank Syariah apabila pelaksanaan pembiayaan dengan akad IMBT bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah adalah pembatalan ijarah mutahiyah bitamlik tersebut demi hukum, ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode, default atau nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja, rusak, yaitu aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank. Selanjutnya, nasabah berhenti. Yang dimaksud nasabah berhenti yaitu nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. Cara mengatasi resiko pembiayaan bermasalah pada akad IMBT Bilbait adalah
dengan cara memperpanjang jangka waktu sewa. Biasanya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank memantau usaha nasabah sampai di mana usaha nasabah tersebut berjalan, sehingga pihak bank mengetahui apa saja yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar angsuran kepada pihak bank, misalnya usaha yang dijalankan nasabah sedang sepi, bangkrut, atau kebakaran, dan faktor yang lainnya. Jika terjadi hal tersebut, dapat dilakukan rescheduling atau penjadwalan kembali masa angsuran oleh pihak nasabah dengan pihak bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmadullah Fahmi dari kelas PSG. Saya dari kelompok Karomah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rumusan masalah kedua saya yang saya ambil, yaitu strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Jadi dalam setiap pembiayaan itu pasti ada resiko ataupun tantangan tersendiri, yaitu salah satunya pembiayaan bermasalah. Nah, pengertian dari pembiayaan bermasalah yaitu ketika pembiayaan kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Atau dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan non lancar sampai dengan macet. Dan apabila pembiayaan bermasalah tadi itu tidak bisa diselesaikan, maka akibat yang ditimbulkan yaitu pertama hutang atau kewajiban pokok yang tidak dibayar. Yang kedua yaitu margin atau bagi hasil yang juga tidak dibayar. Yang ketiga yaitu membengkaknya biaya yang dikeluarkan. Yang keempat yaitu turunnya kesehatan pembiayaan. Nah, oleh sebab itu kelompok Karomah kami mengambil strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad IMBT bil baik ini dengan cara seperti dengan teori yang pernah kita dapatkan, yaitu pertama kita penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua yaitu persyaratan kembali atau reconditioning, yaitu perubahan sebagian dan seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Yang ketiga yaitu penataan kembali ataupun restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau conditioning yang telah disebutkan di atas tadi. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah saya dengan judul aplikasi pelaksanaan pembiayaan IMBT pada usaha warung nasi pecel Ibu Sri Wahyuni. Aplikasinya sudah diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, yaitu bank syariah atau lab laboratorium mini bank sebagai penyalur dana atau penyandang dana, kemudian disalurkan kepada nasabah. Kemudian nasabah tersebut menggunakan dananya untuk membeli peralatan atau investasi yang dibutuhkan untuk usahanya agar usahanya semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Arisa Putri, kelas PSG dari kelompok Karomah. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan IMBT pada usaha warung nasi pecel Ibu Sri Wahyuni, studi kasus Lab Minibank IAIN Ponorogo. Nah, sebelum saya menjelaskan mekanisme apa saja yang terjadi pada prosedur IMBT ini, saya mau bertanya dulu, apa sih perbedaan mekanisme pembiayaan IMBT dengan prosedur pembiayaan IMBT? Nah, jadi kalau prosedur itu membahas tahapan-tahapan dari pembiayaan ini, sedangkan mekanisme itu membahas secara garis besarnya saja. Nah, sebelum saya menjelaskan mekanismenya, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang prosedur pembiayaan IMBT pada Lab Minibank IAIN Ponorogo. Nah,
Yang pertama-tama, kami atau dari kelompok Karomah mencari nasabah terlebih dahulu. Nah, pada proses pembiayaan IMBT ini, proses mencari nasabah itu tergolong lumayan sulit. Mengapa demikian? Karena kebanyakan nasabah itu lebih tertarik dengan pembiayaan yang menyediakan kontribusi modal daripada pembiayaan yang berbasis sewa menyewa. Nah, tetapi pada pembiayaan ini kami mendapatkan nasabah bernama Ibu Sri Wahyuni. Nah, beliau ini adalah ibu dari salah satu anggota kelompok Karomah. Nah, setelah kami kelompok Karomah mendapatkan nasabah, maka kami akan melakukan negosiasi terkait jumlah pembiayaan, margin, lamanya angsuran, dan lain-lain. Nah, setelah mendapatkan hasil negosiasi, kami kelompok Karomah mengajukan pembiayaan ke Lab Minibank IAIN Ponorogo. Nah, di sana kami mengisi formulir dan melengkapi dokumen-dokumen seperti fotokopi KK dan fotokopi KTP. Nah, setelah pembiayaan disetujui pada pihak Lab Minibank IAIN Ponorogo, nah, maka di hari itu juga pihak Lab Minibank akan mencairkan dana pembiayaan sejumlah yang telah kita sepakati dengan nasabah. Nah, pada hari itu juga setelah kami mendapatkan dana, uang itu langsung dibelikan kebutuhan nasabah, yaitu wajan, sutil, dan lain-lain. Nah, itu keperluan memasak bagi nasabah. Nah, setelah itu barang tersebut kita berikan ke pihak nasabah. Nah, selanjutnya nasabah membayar biaya sewa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Seperti itu. Nah, di akhir pembiayaan ini barang tersebut menjadi milik nasabah atau dibeli nasabah. Nah, berikut adalah prosedur pembiayaan IMBT pada Lab Minibank IAIN Ponorogo. Nah, di sini saya mau menjelaskan mekanisme pembiayaan IMBT. Nah, jadi mekanisme pembiayaan IMBT itu hampir sama dengan prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi mekanisme itu menjelaskan secara menyeluruh. Nah, jadi mekanismenya itu yang pertama yaitu antara pihak nasabah dengan pihak bank melakukan negosiasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pihak bank mengadakan pengecekan atau survei apakah nasabah ini layak untuk dibiayai atau tidak. Nah, selanjutnya jika nasabah itu layak dibiayai, maka pihak bank akan membuat surat perjanjian pembiayaan. Nah, setelah itu nasabah membayar biaya sewa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Nah, di akhir pembiayaan berakhir, barang yang sudah disewakan oleh pihak bank itu dihibahkan kepada pihak nasabah atau dijual kepada pihak nasabah. Nah, tetapi pada pembiayaan IMBT di Lab Minibank IAIN Ponorogo ini diwajibkan barang yang sudah disewakan oleh pihak bank itu dibeli oleh pihak nasabah. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari kami mengenai pembiayaan IMBT. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.